Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai bunda hebat semuanya, gimana nih kabarnya? Bulan puasa sudah memasuki hari berapa ini ya? Kira-kira minggu depan sudah hari raya nih. Persiapan apa saja nih bun yang sudah disiapkan? Nah untuk Umi sendiri nih, ya alhamdulillah lah sedikit-sedikit sudah mencicil apa aja yang perlukan untuk kebutuhan di hari raya nanti. Ya tapi kebanyakan sih bukan apa-apa ya, cuma mempersiapkan sedikit memberi permak rumah aja gitu. Karena ya gitulah, rumah Umi kan masih ya apa adanya ya, gak ada pernak-pernik sama sekali. Jadi ya Umi sedikit-sedikit lah memperbaiki dan juga memberi sedikit dekor di bagian tertentu gitulah. Oke nih, untuk sekarang karena ini tuh bentar lagi hampir lebaran ya. Jadi Umi gak coretan lagi tuh soal keuangan. Cuma di sini Umi mau memberi sedikit tips dan trik nih cara kita tetap menghemat walaupun keuangan kita itu di keuangan yang sangat minim sekalipun, dan juga tentunya pengeluaran di hari raya tetap terukur tanpa harus boros. Nah, di sini siapa nih yang sudah belanja untuk keperluan hari raya? Misalnya baju, atau mungkin tas, sepatu, atau suguhan untuk tamu-tamu nantinya, siapa yo? Pasti sudah mulai ya menghunting-hunting semuanya, atau bahkan sudah selesai semuanya nih. Nah, di sini Umi tuh mau memberikan sedikit nih cara bagaimana kita menghemat untuk pengeluaran di hari raya nantinya. Nah, apa saja sih cara itu dan apa saja sih pengeluaran yang kita keluarkan di tiap hari rayanya. Nah, di sini untuk yang pertama itu adalah kita wajib nih menentukan berapa budget yang kita miliki untuk kebutuhan hari raya nantinya. Jangan sampai budget untuk kebutuhan hari raya ini melebihi dari apa yang sudah kita miliki, atau bahkan mungkin pada akhir-akhirnya nanti bakalan akan ada ujung-ujungnya yang tulisan kata hutang. Tahu-tahu catatan hutang numpuk nih hanya karena untuk memenuhi keinginan di hari raya. Dan juga untuk Umi sendiri sih lebih baik ditabung aja ya dari jauh-jauh hari. Misalnya nih di bulan-bulan awal setelah hari raya itu kita mulai nih mencicil untuk kebutuhan hari raya itu. Dan yang kedua adalah mencatat semua keperluan dan belanjalah sesuai dengan budget. Kenapa sih kok harus dicatat? Karena ya itu tadi, supaya pengeluaran kita itu gak overload atau gak terlalu berlebihan, sehingga kita hanya membelanjakan apa yang menjadi kebutuhan saja tanpa harus kita lapar mata comot sini comot sana karena keinginan kita yang semakin liar di hari raya nantinya gitu loh. Ya maklum ya kalau momen seperti ini tuh banyak banget tuh yang promo lah, yang sale lah, atau apalah, potongan harga lah. Itu tuh yang biasanya bikin kita para ibu-ibu untuk langsung ngambil-ngambil tanpa tahu tuh berapa budget yang kita sudah keluarkan di hari itu. Aduh, ini ya, maaf ya kalau kedengeran suara Devia yang nangis-nangis. Itu tuh karena mereka main sama abangnya. Jadi ya gitu, teriak-teriak entah kenapa gitu ya. Nah lanjut, apa saja sih keperluan yang harus kita keluarkan untuk hari raya nantinya atau persiapan menuju hari raya nantinya. Nah untuk Umi sendiri sudah Umi rangkumkan 7 kebutuhan yang menurut Umi itu perlu, cuman bisa kita minimalkan lah dengan budget yang kita punya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, untuk zakat fitrah di sini adalah wajib ya untuk semua muslim yang masih bernyawa. Yang masih bernyawa. Maksudnya yang hidup ya hingga hari raya nantinya gitu loh.
Jadi kalau bisa untuk zakat fitrah ini benar-benar kita alokasikan di jauh-jauh hari supaya nanti ketika kita membayarkan zakat fitrah itu tidak terlalu berat gitu. Misalnya nih ya, ada 6 orang keluarga dalam rumah kita. Nah kalau kita tuh gak merencanakan dari awal atau gak kita nabungkan untuk dari awal, ini tuh bakalan berat. Ya bayangin aja untuk 6 orang dikalikan 3 kilo per orangnya, ya itu kan lumayan gitu, hampir sekarung beras ya, ukuran 25 kilo. Jadi kalau bisa sih ya jauh-jauh hari tetap kita anggarkan. Dan yang kedua adalah kue lebaran yang kayaknya sih momennya memang harus ada ya di tiap meja di rumah-rumah. Kalau menurut Umi ya, untuk meminimalisir pengeluaran untuk kue lebaran ini, lebih baik jangan membeli ya, lebih baik buat sendiri. Karena kenapa? Kalau beli itu harganya itu pasti mahal, dan setelah itu ya adanya ya cuma sedikit aja gitu loh. Dengan keuangan 50.000 itu tuh gak nyampe stoples kecil sekalipun gitu. Tapi kalau kita buat sendiri harganya tuh lebih hemat, tentunya porsinya tuh banyak banget dan bisa puas loh ya. Karena kenapa? Bayangin aja ya, pengeluaran 50.000 untuk kue lebaran, kalau kita beli itu tuh gak nyampe stoples kecil sekalipun. Tapi kalau kita buat sendiri dengan budget 50.000 itu tuh bisa nyampe dua macam kue kering ya, atau apapun itu ya, bisalah untuk memenuhi toples mini kita di rumah gitu. Jadi gak terlalu boros lah untuk kue lebaran. Ya bolehlah beli, tapi ya jangan terlalu banyak ya. Tentunya kita itu juga menganggarkan budget yang minim. Dan yang ketiga adalah baju lebaran. Baju lebaran di sini Umi tulis gak wajib. Karena kenapa? Ya gitu. Bagi Umi sendiri baju lebaran itu yang penting layak untuk kita pakai. Jadi kalau Umi pribadi untuk baju lebaran jarang sih untuk membeli di tiap tahunnya. Karena kenapa? Bagi Umi dengan Abi ya baju lebaran ya itu aja sih. Kita tuh gak kemana juga gitu loh. Selama baju kita itu masih ada dan layak untuk kita pakai, ya udah kita pakai aja gitu. Terkecuali kalau memang ada budget lebih, bolehlah kita beli untuk anak-anak. Karena apa? Anak-anak kan ya kasihan ya kalau nggak ganti baju. Tapi tentu saja disesuaikan lagi nih untuk budgetnya masing-masing ya. Kalau cuma bisa belikan satu baju untuk anak, ya sudah belikan satu aja. Kalau gak punya ya wes gak apa-apa, gak usah kecil hati. Yang penting layak untuk kita pakai. Dan yang lebih utama itu untuk baju lebaran gak perlu bagus, gak perlu mahal, gak perlu modis, sing penting nyaman, sing penting pantes gitu ya. Itu sih menurut Umi ya. Tapi insya Allah untuk semua bunda-bunda di sini insya Allah sama lah seperti itu. Nah kenapa sih kok harus nyaman dan pantas? Karena ya gitu, momennya kan lebaran, gak mungkin lah kita pakai baju pendek-pendek atau tank top atau apa gitu ya, yang sedikit agak perih di mata kalau dilihat. Jadi di sini Umi pasti nulis kondisi bajunya itu pantas untuk kita pakai di momen lebaran. Dan selanjutnya yaitu adalah sandal dan tas. Nah di sini lagi-lagi menurut Umi itu gak wajib. Menurut Umi dan ya Umi sendiri sih, satu tas, satu sandal itu tuh sudah lumayan, sudah sangat bagus untuk kita pakai loh ya. Jadi gak perlu tuh kita stok macam-macam tas, macam-macam sepatu hanya untuk ya dikatain modis atau gaul gitu aja gitu loh. Karena apa ya, menurut Umi sih mubazir ya kalau terlalu banyak tas atau sepatu tapi ya dipakainya cuma satu kali aja setahun gitu, atau ya momennya ya cuma untuk kondangan, eman-eman sih. Menurut Umi ya satu tas untuk kondangan, untuk lebaran, dan satu sepatu untuk lebaran dan juga untuk kondangan sudah cukup ya daripada yang lainnya.
Dan yang nomor 5 yaitu adalah cat atau permak rumah. Nah, untuk cat permak rumah ini kayaknya rutinitas tahunan ya. Rutinitas yang kayaknya harus nih untuk di semua rumahnya. Tapi balik lagi, untuk budget minim, kita tuh gak perlu mempermak semuanya. Tapi kita permak saja atau kita cat saja di bagian tertentu saja. Misalnya nih, ada tembok-tembok yang rusak atau tembok yang dicoret-coret sama anak. Ya kitalah cat sedikit aja gitu. Yang penting coretan itu tuh gak merusak pandangan aja gitu. Ya seminimal mungkin lah pengeluaran yang kita gunakan gitu loh. Dan ya tentunya tetap nih ya, kita permak di area tertentu saja. Misalnya area yang digunakan untuk menerima tamu, misalnya ruang tamu dan juga teras. Itu tuh sudah cukup daripada kita harus permak semuanya atau kita harus cat semuanya. Ya lebih baik kita cat di area dan bagian tertentu saja. Yang selanjutnya adalah suguhan keluarga. Suguhan keluarga kayaknya jadi menu yang harus diberikan di tiap momen lebaran atau di tiap acara tertentu. Tapi balik lagi, menurut Umi itu ya kita tuh gak perlu menghidangkan semuanya dengan secara mewah, atau mungkin kita menganggarkan anggaran lebih untuk hanya semacam suguhan atau untuk makanan saja gitu loh. Yang penting menurut Umi sih, asalkan ada menu untuk kita bersama keluarga. Kebersamaan keluarga itu menurut Umi lebih berharga ya daripada mewahnya makanan yang dihidangkan gitu loh. Mewah hidangan tapi keluarga gak ngumpul ya gimana ya. Ya balik lagi ya, semuanya kembali pada diri masing-masing. Dan selanjutnya yaitu adalah angpau lebaran. Nah, angpau lebaran di sini kayaknya sudah jadi semacam rutinitas tahunan yang mungkin dan harus dilakukan oleh semua orang. Ya kalau yang budget minim gimana tuh, pengen ngasih angpau lebaran tapi budgetnya minim banget. Ya menurut Umi ada nih ya cara terhemat untuk kita tetap bisa berbagi dengan angpau lebaran itu tapi budget minim. Ya caranya ini nih, minimal kita berikan dulu nih pada anak-anak kecil yang ada yang datang berkunjung pada rumah kita, misalnya pada anak saudara kita atau mungkin anak tetangga kita yang sudah main ke rumah kita. Nah di situ barulah kita berikan angpau. Gak peduli berapa besar angpaunya, yang penting hati kita ikhlas. Nah di sini Umi beri sedikit contoh nih ya. Umi tuh punya tetangga dulu tuh ya. Dia itu hanya seorang guru tari biasa saja yang mungkin gak terlalu besar gajinya. Cuman pada saat lebaran, karena mungkin dari rasa ingin berbaginya itu ya, dia itu dari saking pengen berbaginya, dia membeli snack gitu, snack yang 1000-an gitu ya, kalau tidak salah seingat Umi dulu. Dia membeli snack 1000-an, kemudian dia bagi-bagikan pada anak yang main berkunjung di rumahnya. Nah ini tuh anak-anak tuh seneng banget gitu loh. Kenapa ya? Hanya sebatas snack 1000-an, anak-anak tuh sudah girang banget. Lah Umi mikir, ya Allah nih orang ya, dari saking ingin memberi gitu ya, karena gajinya gak cukup mungkin untuk memberikan sebesar 2000 atau 5000-an gitu ya, dia tuh ngasih snack 1000-an. Dan itu tuh kayaknya jadi contoh yang bagus ya untuk semuanya gitu. Gak peduli budget kita berapa, yang penting niat kita. Kalau sudah ada niat untuk berbagi, insya Allah akan ada aja caranya. Ya salah satunya ya gitu, memberikan sedikit snack gitu ya, tiap anak diberi satu snack yang harga 1000-an aja gitu. Itu tuh sudah anak-anak bikin seneng gitu. Atau kalau punya ya receh 1000, 2000 itu sudah cukup ya menurut Umi. Asalkan kita itu ikhlas dan tidak ada niat untuk pamer apapun. Nah itu saja sedikit coretan tips ala Umi. Semoga bermanfaat ya untuk momen di hari raya ini. Dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.